Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Oke, balik lagi sama gua di sini. Kali ini gua mau ngomongin podcast gue yang sebelumnya nih ya, ibarat kata ngelanjutin dah ya, yang berjudul Jangan Terbang di Kampung Baru. Jadi di sini gue mau nyambung omongan gue yang kemarin. Jadi begini, selepas integrasi ke seorang security yang lagi mabok gitu, terus mukulin seorang anak, itu TNI siang harinya nelpon gue lagi. Dia bilang begini ke gue, kalau tuh orang masih ada di kontrakannya sampai sore ya, kabarin ke gua lagi gitu, kata TNI tadi gitu. Biar dipaksa pindah aja udah dari kontrakannya dengan alibinya yang meresahkan tetangga sekitar. Terus sampai di sore hari gua kontrol lagi tuh ke kontrakannya. Ternyata itu security masih ada di kontrakannya. Ya udah, gue langsung ngubungin itu TNI lagi ya kan. Terus kata tuh TNI, dia bilang begini, ya udah besok gue cek lagi dah, besok pagi ya gitu, karena gue lagi ada ini nih tugas mendadak gitu, kata dia begitu, kata TNI ya. Nah sampai dah di pagi hari nih ya, terus si TNI udah ngecek securitynya. Akhirnya gue nemu akar permasalahannya nih. Masalahnya adalah hanya masalah anak aja sih di sini ya. Jadi tuh security punya anak juga ya. Nah terus tuh anaknya sering main juga sama anaknya ibu-ibu yang kemarin tuh, yang orang Medan gitu ya, yang gue ceritain di podcast sebelumnya. Nah karena tuh anak mereka saking akrabnya gitu, ya udah jadi sering cekcok gitu ya. Ibarat kata kan ya bumbu pertemanan lah gitu. Biasa kan kalau masih bocah ya, masih pada suka cekcok gitu, ribut begitu ya, nangis dah gitu, ibaratnya gitu, ribut gitulah ya, juga anak kecil. Terkait dia suka mabok, ini juga dibilangin sama TNI. Kalau kata tuh TNI, ya silakan mabok gitu. Yang penting jangan di daerah sini. Karena di daerah sini lingkungan yang isinya banyak pemuka agama, banyak kiai, banyak ustadz gitu ya. Dekat pondok pesantren juga. Silakan dah kalau mau mabok sono di tempat yang jauh sekalian. Begitu. Sebelumnya gue cerita dikit nih ya tentang latar belakang dari kedua belah pihak keluarga yang kemarin cekcok nih. Yang pertama ini dari pihak security dulu nih ya. Dia ini orang Nias, punya anak satu laki-laki. Pekerjaannya sebagai security di daerah Pulau Gadung. Dari pemaparan beberapa tetangganya, kalau istrinya juga ini sering sakit-sakitan dan keadaan ekonominya juga kurang memadai gitu. Apalagi di masa pandemi begini kan ya. Terus yang kedua, ibu-ibu orang Medan ya. Dia ini single parent ya. Ditinggal suaminya begitu aja selepas lahir anak keduanya. Dan tentunya ini ibu-ibu ngurus dua anaknya sekaligus sendirian ya. Kerjaannya ya serabutan aja gitu, kuli cuci gitu, kuli sapu gitu di rumah-rumah orang gitu ya, dan semacamnya dah gitu. Apapun ada kerjaan yang sanggup dia lakukan ya dia kerjain. Yang penting gimana caranya dia bisa nyambung hidup buat keluarga kecilnya gitu. Terus ibu-ibu ini juga sering dikasih beras gitu atau dikasih lauk pauk gitu oleh orang Betawi di daerah dekat sini gitu, karena merasa iba dan kasihan. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bukti juga ya, kalau orang Betawi nggak seperti yang diomongin orang-orang di luar sono, yang katanya kalau orang Betawi kagak punya sikap kepedulian sosial terhadap tetangganya. Mungkin karena mentang-mentang hidup di kota dan stigma pemikiran orang-orang terhadap orang yang hidup di kota itu ya masing-masing aja begitu ya, masa bodo amatan. Padahal kan kenyataannya nggak semuanya orang Betawi begitu adanya, ya enggak. Dah, sekarang lanjut ke permasalahannya nih ya. Seperti yang sebelumnya gue bilang tadi, kalau ini hanya permasalahan anak. Karena tuh anak mereka suka cekcok. Dan kebetulan kondisi itu security lagi puyeng banget kali ya, mikirin istrinya yang sakit, terus keadaan ekonomi juga lagi melilit gitu. Jadi ya sontak. Kalau dia dengar anak-anak ribut, dia kagak demen begitu, iya, kalap-kalap gitu bahasa Betawinya ya. Dan terkadang juga menurut pemaparan tetangganya, bahwa anaknya juga ini, anaknya sendiri tuh sering digertak gitu. Terkadang juga dijitakin palanya gitu ya. Kurang lebih begitu dah ya. Oke, gua bakal bahas lagi nih ya
Ingetin, gua kagak bahas keluarganya, orang-orangnya, atau anak-anaknya, tapi gua bakal bahas sikapnya dengan menggunakan beberapa sudut pandang. Jadi begini, gua nggak banyak komentar ya tentang urusan ekonominya, karena emang keadaannya sekarang lagi serba susah ya, lagi masa-masa pandemi yang belum kunjung usai. Ya pokoknya kita berdoa aja dah ya supaya semuanya kembali normal. Selanjutnya terkait anak ya. Karena menurut pemaparan warga setempat ini anaknya emang bader banget ini. Anaknya si security bader, anaknya tuh ibu-ibu juga bader ya. Jadi gue juga nggak banyak komentar ya. Karena posisi gue pribadi, gue juga punya anak, tapi masih 8 bulan. Baru bisa berangkang gitu, jalan berangkang. Terus merambat-rambat deh gitu, pengen berdiri gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu nakal atau bader dah gitu ya, itu ya bagi gua hal yang wajar ya. Jadi tinggal bagaimana kitanya aja, bagaimana menyikapi anak-anak yang bader gitu sebagai orang tua. Kecuali nih kalau udah tua tapi masih bader, ini yang jadi masalah nih. Makanya kalau udah mau umur 40 tahun nih, coba dah benerin dikit diri kita gitu. Soalnya kalau udah umur 40 tahun ke atas, apapun yang menjadi kebiasaan kita semasa masih di bawah umur 40 tahun akan ke bawah terus. Gue bilangin tuh ya, ini bakalan susah banget dirubahnya nih ya. Soalnya di bawah umur 40 ini masa sengit-sengitnya buat mengenali diri kita sendiri gitu. Nah kalau udah sampai 40 ya, udah sampai umur 40 kita sadar bahwa diri kita ada yang kurang bagus nih, yaitu bakal jadi susah buat dirubah. Ini bukan penelitian dari manapun ya, tapi ini menurut pembacaan gua pribadi aja. Karena gua berulang-ulang kali suka merhatiin sikap orang-orang yang berumur 40 tahunan atau 40 tahun ke atas. Lalu tentang cara membesarkan anak, gua pahami sendiri ya, bahwa setiap orang tua pasti punya cara masing-masing untuk membentuk anaknya. Mulai dari integritasnya sampai ke psikomotoriknya. Nah gue juga nggak setuju nih kalau ada orang tua nyalain instansi pendidikan. Taruh udah sekolahan ya, ketika anaknya bader nih, kan sering ya, atau nakal gitu, justru nih seharusnya di situ bercermin pada diri sendiri gitu ya. Anak bader bukan karena sekolahnya, karena gue rasa kagak ada satupun sekolah di dunia ini yang ngajarin anak-anak kita dididik buat bader gitu. Kagak ada men, gak ada. Iya. Tapi bader atau tidaknya seorang anak itu terbentuk dari lingkungannya. Dan yang menjadi poros terbentuknya psikomotorik seorang anak itu ada di keluarganya sebenarnya, kalau mau tahu, orang tuanya. Jadi sebelum menjudge anak-anak kita bader karena sekolah atau karena sebab main sama anak tetangga kita, ya langkah lebih baiknya kita lihat dulu dah diri kita sendiri gitu. Sudah seberapa jauh kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Karena yang dilihat seorang anak yang pertama itu adalah sikap dari orang tuanya, kelakuan orang tuanya. Oke, paham ya? Terus selanjutnya, kalau gue pribadi, karena anak gue masih kecil banget ya, perlahan-lahan gue tanemin dalam diri gue sejak di awal pernikahan. Gue sering pesen ke bini gue begini, Neng, kalau nanti Allah belum ngasih kita anak ya, iya kita harus husnuzon aja udah ya, kalau anak kita masih diajarin sama Allah. Tapi kalau nanti Allah udah ngasih kita anak, ya anggaplah anak kita sebagai titipan dan gak lebih dari itu. Perlakukan anak kita bukan sebagai anak, tapi sebagai makhluknya Allah yang harus kita rawat. Jangan kita rusak baik fisik maupun perasaannya. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau masih tahap bocah, biar fokusnya di Neng dulu aja dah yang rawat ya. Tapi kalau nanti udah mulai balik, mulai tamyiz, itu baru tugas abang membentuk pola pikir beserta sikapnya. Lagi nih Neng ya, yang harus Neng ingat selalu nih, kalau kita udah memberi anak-anak kita perlakuan, kasih sayang yang sungguh-sungguh dengan cara memberi dia pendidikan dan sebagainya macamnya, di situ jangan pernah ada di pikiran kita pengen dibalas sama anak kita ya, pengen dibalas kebaikan-kebaikan kita sama anak-anak kita nanti gitu. Karena apa Neng? Andai kata kita nanti membesarkan anak kita dengan serta-merta, apapun kita berikan, apapun kita kasih yang terbaik gitu, namun nanti di penghujungnya anak kita
nggak berbakti sama kita, tapi malah balik melawan kita, maka di situ udah jadi barang tentu kita bakalan menelan kekecewaan yang amat dahsyat, Neng. Ibarat kata, udah capek-capek kita gedein itu anak, pas udah gede malah membangkang sama kita. Di sini abang jadi keingetan sama salah satu kisah seorang ulama ya. Jadi tuh ulama punya anak, Neng, ya. Dia sayang banget gitu sama anaknya, ya. Sampai-sampai dia kagak pernah ini nyuruh anaknya. Merintah-merintah anaknya dia kagak pernah. Tapi kalau ada apa-apa itu ulama nyuruh orang lain aja gitu. Karena apa? Itu ulama khawatir, Neng, kalau nanti anaknya dia suruh kagak mau, ya, otomatis nanti tuh anaknya bisa membangkang. Kalau udah membangkang dia khawatir nanti itu anak bisa dijilat sama api neraka. Itu apa segitunya, Neng? Jadi ya, Neng, mulai sekarang kita tanemin dalam diri kita sendiri supaya kita besarin, kita didik, kita rawat, kita jaga, dan kita bahagiain anak kita bukan sebagai anak kita, tapi sebagai titipan Allah, sebagai makhluknya Allah, dan semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah aja udah gitu ya. Dengan begitu Bang pastiin, Neng, kita nggak akan pernah menelan kekecewaan sedikit pun kalau suatu saat anak kita membangkang sama kita. Biar Allah dah yang menilai segala jerih payah kita, dan juga sebagai bukti nanti ketika kita udah dipanggil pulang sama Allah.